Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar abang kakak pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, aplaus buat kalian semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti di materi menyebarkan dakwah Islam dengan santun dan damai melalui khutbah dan tabligh. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya agar pembelajaran kita lebih berkah dan dapat ilmu yang bermanfaat, saya minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan doa yang kita baca menjadi salah satu sebab kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya absensi terlebih dahulu ya. Anggun, Anissa, Diansa, Dinda, Dwi Diananda, sakit. Ya, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Fadlila, Harum, ya, oke. Juleha, Junita, Sedek, Setio Gali. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir diberikan kesehatan, yang sakit mudah Allah beri kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat abang kakak kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang mana sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan pembacaan surah, yaitu Quran surah An-Nahl, ya, surah ke-16 162 yang akan dibacakan oleh saudara kita, yaitu Gus Leo. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, yaitu materinya menyebarkan dakwah Islam dengan santun dan damai melalui khutbah dan tabligh ya. Itu mohon maaf tulisannya salah. Ya. Khutbah dan tabligh. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganalisa ya, yaitu khutbah dan tabligh dan dakwah. Ya. Perbedaan antara khutbah, tabligh dan dakwah. Itu tujuan pertama. Adapun yang kedua, peserta didik dapat menyusun teks khutbah ataupun tabligh ataupun dakwah dengan tema dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan yaitu khutbah dan tabligh dan dakwah. Adapun yang keempat, peserta didik dapat membangun sikap menyebarkan Islam sebagai rahmat lil alamin melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ya ada 4. Jadi paham semuanya? Oke. Kami akan menyaksikan gambar ini sebagai gambar untuk kalian pahami. Ya, saya tanya dulu gambar yang pertama. Ya, itu gambar yang pertama. Saya tanya buat kelompok yang pertama, itu gambar orang lagi ngapain? Hah? Ayah jawabnya? Orang lagi ngapain? Lagi ceramah. Oke. Untuk yang kedua, kelompok yang kedua, saya tanya. Ya, itu lagi ngapain tuh? Ya, orang lagi belajar. Yang ketiga, itu ngapain tuh? Lagi
Agak ceramah. Oke, ini sebagai gambar pemantik aja. Ya, pemantik. Jadi pertanyaan saya buat kalian dari gambar yang ada kalian saksikan ini. Pertama, apa perbedaan antara khutbah, tablik, dan dakwah? Ada yang tahu? Ya, apa itu khutbah? Kakak, kelompok 1. Ya, khutbah itu ceramah atau pidato. Ya. Apa itu tablik? Menyampaikan. Yang ketiga tadi, apa itu dakwah? Ya, mengajak seseorang dalam Yang menjadi tanda tanya saya semuanya, buat abang kakak semuanya, itu yang ketiga gambar itu apakah termasuk khutbah, tablik, dan dakwah? Termasuk. Nah, jadi kalau termasuk berarti sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Yang selanjutnya, dalil-dalil khutbah, tablik, dan dakwah. Ada yang tahu tak dalil khutbah, tablik, dan dakwah? Ya. Kalau ada yang belum tahu, ayat yang tadi dibacakan oleh teman kita itu adalah ayat untuk kita bahwasanya setiap orang itu mempunyai kewajiban, punyai keharusan untuk bisa menerapkan khutbah, dakwah, dan tablik. Bukan hanya ustadz saja atau kiai atau penceramah, tapi kalian semuanya wajib untuk bisa menerapkan khutbah, tablik, dan dakwah dimanapun dan kapanpun waktunya itu. Adapun yang ketiga, bagaimana cara menebarkan Islam rahmatul alamin melalui khutbah, tablik, dan dakwah. Nah, jadi itu. Ya, ada yang tahu tak bagaimana caranya menyebarkannya? Ada yang tahu? Gali? Bagaimana caranya? Dengan cara berbicara depan orang. Ada yang tahu lagi tak? Bagaimana caranya kita untuk bisa menyebarkan dakwah? Dengan? Dengan? Jangan takut. Melalui media sosial boleh juga. Yang ketiga, ada yang tahu tak? Bagaimana caranya kita untuk bisa menebarkan Islam? Apa? Saya tanya, itu bagaimana cara menyebarkan Islam? Dengan pidato dengan ceramah. Dan juga lupa kalian, setiap kelakuan baik kalian itu termasuk salah satu dakwah. Kalian tutup aurat, berkata sopan. Ya, paham ya? Bisa ngerti? Oke, buat abang kakak, jadi biar kita paham apa itu khutbah, tablik, ya, dan dakwah. Jadi kalian bisa paham dakwah. Coba sama-sama kita baca dakwah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Dengan hikmah dan bijaksana. Khutbah. Ceramah atau pidato. Keagamaan dalam konteks formal. Seperti khutbah Jumat. Idul Adha dan Idul Fitri. Salat gerhana bulan dan matahari. Dan khutbah nikah. Tablik menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat secara umum. Jadi dapat dipahami semuanya? Oke. Ya, setelah itu ya prinsip dakwah yaitu hikmah, mauizah hasanah, jidal billati hiya ahsan, dan tidak menghakimi. Ya, kalian pahami itu aja. Kami langsung. Penting dakwah santun dan damai. Pertama, menjaga keharmonisan, menginspirasi ya positif, terus meneladani Rasulullah. Yang keempat, efektivitas dakwah, pesan lebih diterima jika disampaikan dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Oke, metode khutbah. Nah, jadi kalian nanti bakal menyampaikan materi khutbah, yaitu persiapan materinya, menyampaikan dengan tenang, isi yang menginspirasi, yang terus ajak dialog, audiens, ya, sesuai dengan apa yang kalian sampaikan. Ya, jangan sampai katakan tidak, tapi kepala kita iya. Ngerti? Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, tadi sudah kita masuk kepada jalan yang pertama.
yaitu menyajikan dari materi. Nah, sekarang kalian bisa memahami daripada materi yang telah kami sampaikan, kalian bisa menyimpulkan. Jadi, yang dimaksud dengan khutbah, tablik, dan dakwah adalah sesuatu hal yang positif, hal yang baik kalau kita sampaikan dengan cara santun dan damai. Caranya bagaimana tadi, abang-abang? Dengan kasih sayang. Ya, dengan apa lagi? Dengan suara yang lembut. Dengan apa lagi tadi? Dengan mau'izoh hasanah. Ya, tidak berdebat. Jangan kita debat. Ya, jangan kita debat. Oke, buat abang kakak semuanya, karena kalian sudah memahami itu semuanya, kami akan menampilkan video ceramah dan dakwah. Tolong kalian simak, tolong kalian dengarkan. Ya, jadi ini adalah salah satu ceramah dari kawan kita. Tinggal kalian saksikan. Nampak? Oke? Ya, itu video dari ceramah yang nanti bisa kalian tulis daripada ceramah tersebut, yaitu pesan-pesan untuk kita bisa memilih teman. Karena teman ini adalah orang yang paling menentukan karakter kalian semuanya. Ya, udah kalian catat ya, udah kalian simak, ya, dan kalian pahami ya daripada video yang tadi kami putar. Oke, untuk selanjutnya kami akan membagi kelompok, ya, kelompok daripada dalam belajar kita, yang mana tadi sudah kita laksanakan tes, ya, yaitu kelompoknya kita bagi 3, ya, kelompok visual, ya, ada juga yang selanjutnya kelompok yang kedua namanya auditory, yang selanjutnya ada kelompok kinestetik, ya, ini gaya belajar kita yang bakal kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu pertama kelompok visual. Mana kelompok visual? Oke, terima kasih. Yang selanjutnya kelompok auditory, mana kelompok auditory? Oke. Adapun yang ketiga, kelompok kinestetik, angkat tangan semuanya. Oke. Kelompok-kelompok ini ya akan mengerjakan tugas, yang mana tugas ini sudah kami bagi melalui LKPD, yang mana LKPD tersebut sudah kami bagikan kepada kalian, atau lebih mudahnya saya akan membagikannya melalui media ini. Oke. Ya. Bisa kelihatan. Jadi LKPD yang telah kami bagikan, tolong pertama kalian tulis di situ di LKPD itu apa isi gambar di samping. Dari 4 gambar itu apa isi gambar tersebut. Yang kedua, silakan diskusikan apa yang membedakan dakwah, khutbah, dan tablik. Oke, sudah? Kemudian yang ketiga, tuliskan jawaban kalian pada LKPD tersebut, kertas kalian. Selanjutnya, kemudian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, jadi buat abang-abang, kakak-kakak yang tadi sudah kami beritahukan semana kelompok 1, yaitu kelompok visual, kalian untuk melihat daripada video yang tadi sudah kami sharekan. Tinggal kalian bikinkan teks khutbah ataupun quotes ataupun dakwah yang kalian kerjakan dalam kelompok kalian masing-masing. Paham? Ya, setelah itu bawahnya baru kalian isi jawaban daripada nomor 1, 2, 3, dan 4. Paham? Oke, untuk kelompok yang kedua, auditory. Apa tadi auditory? Mendengarkan. Tadi kalian sudah mendengarkan daripada ceramah. Ya, ceramah yang tadi kami tampilkan. Ya, tinggal kalian menulis apa yang disampaikan daripada ceramah tadi dengan bentuk tulisan, ya. Yang selanjutnya kalian
menulis apa isi daripada 4 gambar ini. Ya. Yang selanjutnya, kelompok 3, kelompok kinestetik. Ya, kelompok kinestetik kalian ya bisa melihat dan mendengarkan ataupun kalian meraba ya menyaksikan halayak apa yang ada di sekitar kita dari perbedaan khutbah, tablik dan dakwah. Nanti yang kalian gambarkan aja dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalian jawab daripada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 di LKPD atau di buku tulis yang telah kami berikan kepada kalian. Oke, kami persilakan buat kakak-kakak, abang-abang mengerjakan. Kami beri waktu ya 10 menit untuk abang kakak mengerjakan materi tersebut. Waktu tempat kami persilakan. Bikin quotes, ya quotesnya terserah. Kalau bisa jangan yang pendek, yang panjang. Ya. Nanti tinggal kalian presentasikan, kalian bacakan, nanti kalian simpulkan hasil diskusi dari kelompok kalian, yaitu daripada 4. Silahkan, tidak apa-apa. Oke? Ada pertanyaan? Oke ya? Bisa? Oke. Jadi kakak-kakak tadi yang visual, nanti hasil apa yang tadi kalian dengar dari ceramah, kalian bisa simpulkan atau kalian catat atau kalian tambah daripada apa yang disampaikan tadi, daripada gambar yang kami saksikan. Ya, setelah itu kalian boleh tambah penjelasan, dan yang terakhir kalian jawab daripada LKPD yang telah kami bagikan kepada kalian. Oke, nanti diskusikan. Ada pertanyaan? Nah, oke. Nah. Buat abang, ya, abang tolong bikinkan satu khutbah, perbedaan khutbah, yaitu bagaimana tablik dan dakwah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Paham enggak? Ya, kehidupan sehari-hari, khutbah itu kami laksanakan di mana sebagaimana yang kalian lihat dan kalian dengar dan kalian rasakan. Ya, paham ya? Kalian dengar, kalian rasakan. Setelah itu, ya, baru kalian menjawab apa yang telah kami sabarkan daripada LKPD itu. Paham ya? Nanti kalian presentasikan. Khutbah, tablik dan dakwah. Ya, tablik bagaimana? Ya, nyampaikannya. Ya, biar mudah diterima, biar mudah dirasakan oleh teman-teman yang lain. Oke ya? Paham? Oke. Alhamdulillah 10 menit sudah berlalu. Ya, kami akan menyaksikan presentasi dari setiap kelompok. Ya, dan yang mana hasil diskusi daripada kelompok visual, auditory, dan kinestetik ya yang telah kami bagi pada tes sebelumnya. Maka kalian bisa mempresentasikan dengan apa yang telah kami lampirkan di LKPD. Maka kami meminta tolong buat kelompok yang akan kami panggil, silakan untuk maju ke depan dan mempresentasi apa yang telah kalian dapat daripada hasil diskusi dari kelompok kalian. Ya, kami persilakan untuk kelompok 1, kelompok visual, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan khutbah hati-hati dalam memilih teman. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga sentiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam khutbah kali ini marilah kita bersama-sama merenungkan pentingnya memilih teman dengan bijak. Karena teman memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, baik dalam dunia maupun akhirat. Pengaruh teman dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Dan ingatlah pada hari orang zalim menggigit tangannya sambil berkata, "Aduhai, kiranya aku mengambil jalan bersama Rasul. Aduhai, kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai teman akrab. Sungguh,
Dia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah ia datang kepadaku, dan syaitan itu tidak mau menolong manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 27-29. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh teman dalam kehidupan kita. Teman bisa membawa kita pada kebaikan atau malah menyerumuskan kita ke dalam keburukan. Jika kita memilih teman yang baik, mereka akan mengingatkan kita untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika kita memilih teman yang buruk, mereka bisa saja menjauhkan kita dari jalan benar dan membawa kita kepada kerugian dunia dan akhirat. Ciri teman yang baik dan buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan beberapa ciri yang teman yang baik dan buruk. 1. Teman yang baik adalah yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat kebaikan dan taat pada Allah. Mereka tidak akan membiarkan kita terjebak dalam dosa dan selalu mendukung kita untuk menjadi lebih baik. 2. Teman yang buruk adalah yang justru menuntun kita pada keburukan. Mereka mungkin akan mengajak kita berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban atau bahkan meremehkan nilai-nilai agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekat. Hadis Abu Daud. Hadis ini mengingatkan kita untuk hati-hati dalam memilih teman, karena teman yang kita pilih bisa mempengaruhi kepribadian kita dan arah hidup kita. Saran dalam memilih teman. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk itu marilah kita berhati-hati dalam memilih teman. Berikut adalah beberapa tips dalam memilih teman. 1. Pilihlah teman yang mendekatkan kita kepada Allah. Teman yang baik adalah mereka yang mengajak kita untuk semakin dekat dengan Allah melalui ibadah, dakwah, dan amal saleh. 2. Pilih teman yang memiliki akhlak yang baik. Teman yang baik akan menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita dan menunjukkan sikap saling menghormati, peduli, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Jauhi teman yang merusak. Teman yang buruk bisa membuat kita terjerumus pada dalam dosa yang menjauhkan kita dari jalan Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah agar diberikan teman-teman yang baik yang bisa membawa kita ke arah kebaikan, serta menjauhkan kita dari teman-teman yang bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Ya Allah, jadikanlah kami selalu dikelilingi oleh teman-teman yang dapat mengingatkan kami akan kebenaran, yang menuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu, dan yang mendukung kami untuk selalu taat padamu. Semoga khotbah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu definisi, mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran sesuai ajakan Islam. 2. Cakupan bersifat umum dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti percakapan pribadi, ceramah, dan tulisan. Tujuan membangun kesadaran beragama, memperbaiki akhlak, dan mendekati diri kepada Allah. Media bisa melalui lisan, tulisan, atau perbuatan. Khutbah definisi menyampaikan pesan atau nasihat keagamaan yang dilakukan secara formal, terutama dalam konteks ibadah seperti salat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Cakupannya terstruktur dengan aturan tertentu, misalnya disebut dengan pujian kepada Allah, sholawat, dan nasihat yang direlevan. Tujuan memberikan pengajakan atau nasihat yang berhubungan dengan tema keagamaan dan sosial, seringkali dalam waktu tepat tertentu. Media selalu dalam forum resmi dengan tata tertentu. Tabligh definisi menyampaikan atau menyebaran pesan-pesan Islam secara langsung kepada masyarakat. Cakupannya lebih menekankan pada aspek menyampaikan pesan Islam, seringkali berupa ceramah atau pengajakan dalam komunitas tertentu. Tujuannya menyampaikan pesan keagamaan agar didengar dan dipahami oleh umat. Media biasanya melalui lisan ceramah atau kegiatan keagamaan kelompok. Kesimpulannya, dakwah adalah istilah paling luas yang mencakup segala upaya mengajak kepada kebaikan.
Khutbah adalah bentuk dakwah formal dan terstruktur dalam ibadah tertentu. Tablik lebih spesifik sebagai penyampaian pesan agama kepada masyarakat. Sekian presentasi hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok pertama atas penyampaian materi. Ya, daripada visualnya tadi ya. Jadi kami harapkan buat materinya tadi lebih bisa menguasai dan lebih membagi setiap kelompok per individual. Yang terakhir lebih menguasai bagaimana cara penyampaian yang baik serta lebih kompak lagi kelompoknya. Jangan sampai ada yang saling menuduh-nuduh, tidak bercanda. Oke, untuk kelompok selanjutnya kami minta tolong kepada kelompok auditori untuk mempresentasikan hasil yang telah dia simak daripada video yang telah kami paparkan dan dari gambar yang telah kami sajikan di LKPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil video yang telah kami dengar. Kesimpulan ceramah dari video tersebut, jadi kita tuh harus pandai-pandai mencari kawan karena kawan sangat mempengaruhi diri kita, dan jika kita salah memilih teman atau pergaulan itu akan dapat menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang negatif. Tetapi sebaliknya, jika kita pandai mencari dan memilih teman yang baik dan benar, itu akan dapat membawa kita ke hal-hal yang baik. Seperti kita lagi malas beribadah atau sholat, tiba-tiba kawan kita mengajak untuk sholat, otomatis kita akan mengikutinya. Karena teman itu akan menentukan jati diri kita sendiri. Kami akan menjawab tentang isi gambar tadi yang telah Bapak paparkan di depan. Pertama itu dakwah, kedua khutbah, dan ketiga tablik. Dakwah itu adalah yang mengajak manusia atau seseorang untuk mengajak hal dalam kebaikan, sedangkan khutbah adalah sesuatu yang berisikan ceramah atau pidato, sedangkan tablik adalah menyampaikan. Kasih kata-katanya dong, Kak. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Paham? Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat pemaparan materi yang telah disampaikan. Jadi apa yang telah disaksikan dan dia dengar dan disimaknya ya cukup baik dari penyampaian dan kekompakan timnya sangat luar biasa. Oke, kami lanjutkan untuk kelompok selanjutnya, kelompok kinestetik ya, untuk memaparkan hasil apa yang telah mereka temukan daripada materi yang kita simak pada saat ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang khutbah, tentang nikah. Misalnya, pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita panjatkan puji syukur lebih dahulu kehadiran Allah atas karunia nikmat dan hidayahnya, hingga kita bisa hadir dalam acara pernikahan saudara Fulan dengan Ana. Mudah-mudahan mempelai akan diberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui, bagi mempelai berdua yang berbahagia, agama kita Islam telah memberikan petunjuk dalam pembina kebahagiaan hidup berumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 19.
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusaikan wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebajikan yang banyak. Al-Nisa ayat 19. Hadirin, para tamu undangan sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa kembali berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali guru. Tidak boleh mereka membunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang mahruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Arti dari kedua ayat di atas telah memberikan petunjuk agar suami berlaku baik dalam segala bidang urusan rumah tangga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan menjadi sempurna keimanan itu adalah orang yang terbaik budi pengertinya. Sabda Nabi Muhammad SAW menegaskan hal tersebut berikut ini. Orang-orang yang mukmin yang paling sempurna imannya, yang terbaik budi pekertinya, dan orang yang pilihan di antara kamu ialah yang berbuat baik kepada istri-istri mereka. Bahkan di dalam hadis yang lain riwayatnya bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Muawiyah bin Haidira, ya Rasulullah, apakah hak istri kita terhadap kita ini? Beliau menjawab, yang artinya, hendaklah dia itu engkau beri makan sebagaimana engkau makan. Engkau beri pakaian sebagaimana yang engkau pakai. Janganlah engkau memukul muka. Janganlah engkau mengolok-olok, dan janganlah engkau pindah tempat tidur kecuali serumah. Para hadirin dan kedua mempelai yang berbahagia, demikianlah khutbah dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, isi khutbah yang digambar tersebut. Yang pertama, khutbah, tablik, dakwah. Yang kedua, apa membedakan dakwah, khutbah, dan tablik? Yaitu, dakwah ialah mengajak seseorang dalam kebaikan, sedangkan tablik itu menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat. Sedangkan khutbah ialah ceramah atau pidato yang biasa, yaitu mendengarkan setiap hari Jumat. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu tablik menyampaikan sesuatu dalam kebaikan seperti menegur orang yang sedang bermaksiat. Yang kedua, khutbah, ceramah yang sudah saya terapkan setiap hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana bulan, dan salat gerhana matahari. Yang ketiga, dakwah, ialah mengajak seseorang dalam kebaikan. Contoh yang saya lihat sehari-hari dalam acara kajian-kajian agama Islam, berdakwah dan medsos seperti mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan seperti yang sudah diposting di medsosnya. Oke. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kinestetik.
Ya, jadi materi yang telah hasil dari pengamatan mereka, dari video dan gambar, dan itulah hasil yang mereka paparkan. Saya kira untuk memaparkannya lebih sesuai tema yang mereka sampaikan. Oke, buat abang kakak, sebelum kita akhiri, kita akan ada namanya evaluasi atau refleksi. Yang mana evaluasi dan refleksi ini, ya, sebelum kita melakukannya itu, kami akan memberikan penguatan daripada materi yang telah kita pelajari dan telah kalian pahami dari video atau gambar atau penyampaian atau pembekalan dari materi yang telah kami berikan kepada kalian. Jadi dakwah, ya, itu yang bakal diterima di kalangan manapun, golongan manapun, ras manapun, jika kita menyampaikannya dengan baik dan benar dan sesuai apa yang kita bicarakan kepada audiens. Misalnya contoh, audiens di saat itu dalam kegiatan maulid, maka kita menyampaikan dengan keadaan maulid. Audiens lagi sedang marah, yang kita bicarakan lagi sedang marah, maka kita juga harus menyesuaikan apa yang menjadi perasaan mereka pada saat itu. Maka yang lebih baik dalam kita menyampaikan yaitu adalah menyampaikan dengan santun dan damai, sehingga dakwah Islam itu lebih mudah cepat diterima oleh kalangan manapun, ras manapun, golongan manapun. Itu adalah penguatan kita pada pagi hari ini. Oke? Jadi buat kakak-kakak dan abang-abang semuanya yang ada di sini, kita akan mengadakan daripada refleksi. Ya, refleksi yang kalian kerjakan di HP-HP kalian semuanya. Ya, nanti tinggal kalian buka aja link yang telah kami kirimkan di sini. Ya, tinggal kalian isi semuanya. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kami akan mengkonfirmasi pembelajaran selanjutnya. Nanti setelah ini, minggu depan, kita akan melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif dengan cara bagaimana khutbah itu lebih baik, dakwah lebih baik, atau tablik itu lebih baik, dan bagaimana cara bentuk tubuh dalam penyampaiannya harus sesuai, dan bagaimana cara penerapan dakwah itu lebih diterima oleh halayak orang banyak. Maka kita akan membahas itu di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya setelah kita merefleksi daripada tugas-tugasnya itu, nah, tolong dikerjakan di HP-HP kalian masing-masing. Ya, itu akul linknya sudah kami sharekan. Ya, tinggal kalian kerjakan. Kami kasih waktu beberapa 10 menit untuk kalian mengerjakannya. Ya, nanti tinggal kalian klik linknya dan kalian kerjakan dalam HP kalian masing-masing, dan langsung akan muncul nilai yang telah kalian pahami daripada materi kita pada pembelajaran pada hari ini. Oke, setelah itu jangan lupa untuk membuat video ceramah ataupun quotes, ya, ataupun teks ceramah yang kalian bikin daripada setiap kelompok yang telah kami tentukan atau tugas yang telah kami berikan. Ya, kalian kumpulkan nanti di link yang ada di situ. Oke, setelah itu kami memberikan pertanyaan buat kalian semuanya. Ada pertanyaan? Apa pertanyaan? Yang tadi apa tadi saya beritahu? Hah? Silakan. Apa tadi? Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya, apa perbedaan antara khutbah dan tabligh? Jadi perlu kita pahami, khutbah ya, itu disampaikan di dalam forum-forum tertentu. Seperti contohnya apa? Khutbah Jumat. Yang selanjutnya Idul Fitri. Yang selanjutnya Idul Adha. Apa lagi? Salat gerhana. Apa lagi? Khutbah nih nikah. Kayaknya lebih semangat nih tentang khutbah nikah nih. Oke. Adapun tadi apa? Dakwah ya. Dakwah itu bisa disampaikan tidak hanya di dalam forum tertentu, tapi di forum apapun kita bisa mengajak kepada siapapun dalam kebaikan. Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita akhiri pembelajaran kita dengan penutupan, yang mana penutupan kita ucapkan sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kami minta tolong sebelum penutupan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk ketua kelas untuk membaca doa kafaratul majlis. Ya, kami harapkan untuk ketua untuk membaca doa kafaratul majlis. Kami silakan. Subhanakallahumma
Oke, mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aplaus buat kalian semuanya. Matikan tekan. Oke, terima kasih ya kerjasamanya buat abang kakak semuanya.